Kerja akan menjelaskan materi tentang perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Menurut Dr. Andes Malayu SP Hasibuan, perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana sumber daya manusia harus diterapkan dalam semua hal tersebut secara baik dan benar. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan fungsi pertama dan utama manajemen sumber daya manusia. PSDM diproses oleh perencanaan planner dan hasilnya akan menjadi rencana atau plan. Dalam rencana ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. Tanpa rencana kontrol tidak dapat dilakukan, dan tanpa kontrol, pelaksanaan rencana baik ataupun salah tidak dapat diketahui. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di masa kini dan masa depan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi sehingga produk aktivitas tenaga kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi pedoman dalam program penarikan, seleksi, pengembangan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Oke, saya Meliana Saputri, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu tentang metode, informasi, dan peramalan dari PSDM. Langsung saja. Untuk yang pertama itu ada metode dari PSDM. Metode di sini dibagi menjadi dua, yaitu tentang non-ilmiah dan ilmiah. Untuk metode yang non-ilmiah itu dapat diartikan sebagai perencanaan dari SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Untuk metode ini itu lumayan besar resikonya, misalkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Akibatnya timbul mismanagement dan pemborosan yang merugikan dari perusahaan. Untuk metode yang ilmiah dapat diartikan sebagai perencanaan dari SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data informasi dan peramalan-peramalan dari forecasting dari perencanaannya. Untuk resikonya itu relatif kecil ya daripada yang non-ilmiah, itu karena segala sesuatunya itu lebih diperhitungkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada informasi. Informasi di sini itu dapat dikatakan perencanaan SDM yang baik dapat dilakukan jika ketiga unsur di atas itu diperoleh, seperti job analysis. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga itu situasi persediaan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada peramalan dari PSDM. Perencanaan SDM yang baik adalah jika perusahaan dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan ini biasanya untuk masa 5 tahun ke depan. Dan apabila ramalan-ramalannya itu mendekati kebenaran, maka rencana itu baik dan benar karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut oleh anggota yang lain. Baik, saya Faiko Ternima akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi kali ini yaitu perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia. Prosedur perencanaan sumber daya manusia sendiri itu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh asal-asalan untuk menetapkan suatu perencanaan sumber daya manusia atau dalam memilih sumber daya manusia jika tidak ingin di akhir nanti terjadi kegagalan dalam menangani suatu rencana di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Kita harus mengumpulkan informasi dan data-datanya terlebih dahulu tentang sumber daya manusia yang akan kita jadikan rencana dalam menentukan
merealisasikan tujuan dari perusahaan itu. Yang ketiga yaitu mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang sebelumnya jika sudah mengumpulkan data dan informasi dari sumber daya manusia tersebut, yang selanjutnya yaitu kita harus menganalisisnya. Kita harus memilah yang mana yang akan kita jadikan untuk sumber daya manusia di perusahaan itu. Yang keempat yaitu menetapkan beberapa pilihan alternatif, kemudian memilih menggunakan alternatif yang terbaik yang ada digunakan untuk dijadikan rencana. Kita harus memilah-milah, kita harus memilih alternatif yang sesuai dengan apa yang kita tujukan agar dapat terrealisasikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Setelah memilih alternatif dan sudah menentukan sumber daya manusia mana yang akan digunakan, selanjutnya kita akan menyampaikan kepada para karyawan di tim kita agar segera direalisasikan. Dan perlu diingat bahwa perencanaan sumber daya manusia harus dimulai dari pengumpulan secara efektif dan efisien atau secara opsional sumber daya manusia yang sudah dimiliki dari perusahaan itu sendiri, dan hanya akan menambah atau merekrut sumber daya manusia dari luar apabila terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan. Jika di perusahaan tersebut tugas-tugasnya sudah diemban oleh para karyawan dengan masing-masing tugasnya, kita tidak boleh merekrut asal-asalan sumber daya manusia dari luar. Kita harus memilih dari dalam perusahaan kita itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu dalam perencanaan sumber daya manusia harus baik dan benar agar pembinaan dan pengarahan karyawan bisa dilakukan secara efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Ada beberapa ciri, yaitu yang pertama, rencana harus menyeluruh, jelas dan mudah dipahami oleh para karyawan. Jadi untuk penyampaian rencana sumber daya manusia itu harus bisa singkat, padat dan jelas agar dapat dipahami oleh para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu job description setiap personel jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaannya. Maksudnya di sini tumpang tindih yaitu setiap karyawan tidak boleh melaksanakan double job atau melaksanakan tugas ganda agar di akhir tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita tidak boleh asal merekrut atau mengurangi para karyawan untuk melaksanakan rencana sumber daya manusia yang telah ditetapkan di awal tadi. Nah, yang keempat yaitu rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran perintah dan tanggung jawab. Di sini kita itu harus menetapkan hubungan kerja pada karyawan, harus jelas, tidak boleh ada keraguan atau ragu-ragu, dan harus melaksanakan perintah yang harus secara efisien dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu ada rencana harus fleksibel dalam melaksanakannya, tetapi tujuan, pedoman dan pola dasarnya harus tetap. Maksudnya di sini fleksibel yaitu mudah diatur atau menyesuaikan keadaan dalam segala hal, baik tempat maupun suasana, tetapi tetap harus sesuai dengan tujuan, pedoman dan dasar yang telah ditetapkan di awal tadi. Terima kasih, itu materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Lailatul Hidayah NIM 133 akan membahas materi berikutnya, yaitu perencanaan fungsi-fungsi MSDM. Manajemen sumber daya manusia oleh para penulis dibagi menjadi beberapa fungsi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, analisis pembahasannya sistematis, teratur, dan baik sehingga mudah dipahami. Yang kedua, menjadi pedoman bagi manajer dalam melaksanakan langkah-langkah kepemimpinannya di bidang sumber daya manusia, agar setiap fungsi MSDM diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan. Adapun beberapa perencanaan dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan organisasi. Organisasi sebagai alat dan wadah orang-orang untuk bekerja sama, terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan harmonis perlu direncanakan terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengorganisasian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya organisasi yang dibutuhkan, supaya efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan. Dan yang kedua,
tipe organisasi yang paling tepat. Apakah organisasi lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, atau organisasi komite? Yang ketiga yaitu hubungan-hubungan dan saluran perintah serta tanggung jawab dalam organisasi. Yang keempat, struktur atau organization chart. Perencanaan yang kedua yaitu perencanaan pengarahan. Pengarahan sumber daya manusia perlu direncanakan agar bekerja giat, efektif, dan efisien membantu tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengarahan sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan-peraturan perusahaan dan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Perencanaan yang kedua yaitu perencanaan pengarahan. Pengarahan sumber daya manusia perlu direncanakan agar mereka bekerja giat, efektif, dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengarahan sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan-peraturan perusahaan dan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Yang kedua yaitu apakah desentralisasi atau sentralisasi authority. Yang ketiga yaitu cara pelaksanaan komunikasi dan simbolis komunikasi yang diberikan. Yang pengarahan yang ketiga yaitu perencanaan pengendalian. Pengendalian atau controlling sumber daya manusia harus direncanakan sebaik-baiknya supaya pelaksanaan pengendalian efektif. Pengendalian harus mengetahui sedini mungkin terjadinya kesalahan dan melakukan tindakan perbaikan. Hal yang perlu direncanakan dalam pengendalian antara lain: yang pertama, sistem dan poin-poin yang akan dinilai. Yang kedua, periode dan proses penilaian yang akan diaktifkan. Yang ketiga, metode penilaian yang akan diterapkan. Yang keempat yaitu tindakan hasil penilaian terhadap sumber daya manusia. Perencanaan yang keempat yaitu perencanaan pengadaan. Pengadaan sumber daya manusia harus direncanakan secara baik dan benar supaya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia harus direncanakan secara tepat supaya pengembangan dapat meningkatkan produktivitas karyawan masa kini maupun masa depan. Ada hal yang perlu direncanakan dalam pengembangan sumber daya manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan dan peserta pengembangan. Yang kedua, metode-metode dan kurikulum pengembangan yang akan diberikan. Yang ketiga, tolak ukur metode pengembangan yang akan diterapkan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada perencanaan kompensasi. Kompensasi sumber daya manusia perlu direncanakan dengan baik supaya dapat mendorong gairah kerja karyawan. Adapun hal yang direncanakan dalam kompensasi antara lain yaitu yang pertama yaitu dasar, sistem, dan metode kompensasi yang akan diberlakukan. Yang kedua yaitu kebijaksanaan kompensasi yang akan diberikan. Yang ketiga, waktu pembayaran kompensasi yang akan diterapkan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengintegrasian. Pengintegrasian ini perlu direncanakan sebaik-baiknya supaya karyawan termotivasi. Yang kedelapan yaitu perencanaan pemeliharaan. Pemeliharaan perlu direncanakan dengan baik supaya labor turnover relatif rendah. Hal yang harus direncanakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis-jenis kesejahteraan ekonomis yang akan diberikan. Yang kedua, jenis-jenis kesejahteraan fasilitas yang akan diberikan, biaya-biaya yang akan diterima, cara dan waktu pemberian kesejahteraan. Dan yang kesembilan yaitu perencanaan kedisiplinan. Kedisiplinan sebagai cerminan tanggung jawab karyawan harus direncanakan sebaik-baiknya. Hal-hal yang harus direncanakan antara lain peraturan-peraturan perusahaan dan sanksi hukuman yang akan diberikan. Yang kedua, sistem pengawasan yang akan diterapkan. Yang ketiga, penyelesaian persaingan konflik yang akan diberlakukan. Dan yang terakhir yaitu ada perencanaan pemberhentian. Pemberhentian sumber daya manusia harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Karena cepat atau lambat, semua karyawan akan berhenti dengan alasan beraneka ragam.
setiap karyawan yang berhenti akan membawa biaya seperti penarikan, seleksi, pengembangan yang merugikan perusahaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan syarat-syarat status setiap karyawan dalam perusahaan, seperti termasuk karyawan tetap, kontrak, cobaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu merencanakan peraturan-peraturan pemberhentian yang dikaitkan dengan status sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami dan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahumma fi'ila aqum taris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.